merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya di era digital adalah budaya yang modern. Budaya yang dari dahulu kala sudah mulai punah dan bisa dikatakan punah karena rutinitas di era digital ini penuh dengan elektronik, di antaranya komputer. Pemuda zaman sekarang ini penuh dengan sesuatu yang instan. Mereka tidak mau berproses. Mengerjakan tugas, mereka download di Google. Mungkin ini bisa dikatakan bahwa budaya kami telah terganti dengan elektronik. Karena kenapa? Yang dulunya cara bermain kita sebagai anak muda ialah main sepak bola, adu lari. Sekarang sudah terganti dengan Mobile Legend, PUBG, dan segala hal yang itu berasal dari elektronik, khususnya HP. Game yang datangnya dari HP tersebut dapat mengganti budaya warisan kami. Gaming sudah menjadi aktivitas mereka sehari-hari. Ketika mereka ngumpul, mereka tak lagi berbicara tentang selawat bersama, tahlil bersama, akan tetapi satu kata dari mereka, mabar yuk. Ayolah teman, pertahankan budaya warisan nenek moyang kami. Jangan sampai terkikis dari godaan elektronik di zaman ini. Halo, aku dengar salah satu warisan budaya kita telah disalahartikan oleh bangsa negara lain. Banyak investasi dan barang-barang berharga yang sudah hilang karena dibiarkan terbengkalai oleh Indonesia sendiri. Apakah benar itu? Hah? Kenapa kau diam saja melihat budaya kita seperti ini? Hei! Beberapa media bekerja tidak sesuai dengan semestinya. Banyak publikasi yang marak akan sensasi tanpa adanya edukasi. Arus digital yang keras membuat kita tidak bisa menghindari begitu saja. Kita dituntut untuk turut berkomunikasi dengan suatu bangsa lain, sehingga membuat budaya kita yang tadinya homogen tidak lagi menjadi homogen. Tuan, jangan ambil budaya dan warisan kami, Tuan, satu-satunya, Tuan. Ini milik kami, Tuan. Ucap mereka yang mencoba mempertahankan budaya dan warisan yang memang menjadi identitas dari bangsa kita sendiri. Kau tak lihat suatu potensi yang memang seharusnya dijaga malah dibiarkan lepas begitu saja. Sungguh tragis. Mereka seenaknya mengatakan salah satu budaya kita yang paling terkenal yaitu wayang kulit berasal dari negara luar. Kau tak mengerti perasaan warga Indonesia, yang mana salah satu warisan budaya yang indah diambil, disalahartikan oleh negara luar. Wayang kulit yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia diambil. Apakah kau tak lihat? Ini adalah wayang kulit berasal dari negara kami, bukan berasal dari negaramu. Ucap
negara lain berkata seperti itu, yang jelas-jelas itu adalah milik kamu. Harusnya generasi milenial mampu menunjukkan bahwa kita bisa. Seiring berjalannya waktu dengan teknologi yang canggih, seharusnya kita mampu menjaga dan membuktikannya bahwa kita mampu bersaing di antara negara-negara luar itu. Menghadapi semua ancaman dan mengoptimalkan potensi hal yang dapat dilakukan adalah beradaptasi dan menerima perbedaan-perbedaan yang dari luar negeri, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur dalam suatu bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya saya malu dengan para pendahulu saya. Mereka giat sekali berkarya. Mereka berkarya sampai nafas tidak bisa ditarik dan dihembuskan lagi. Saya cerita tentang mereka. Van Gogh berkarya sepanjang hayatnya tanpa ketenaran. Mimi Rasina, ia terus menari sampai ajal menuntunnya menuju keharibaan Tuhan. Sementara saya masih muda dan sehat sekali. Hanya karena tak terbiasa dengan peradaban baru, adat yang bergeser, kini jadi berhenti untuk berkarya. Baru juga 27. Otot masih kencang begini. Gerak masih bisa lentur loh harusnya. Kamar Temaram ini mungkin cocok jadi tempat persembunyian manusia yang dihantam malu seperti saya. Tidak ada ruh. Sama sekali tidak ada ruh. Mestinya saya melihat gadis yang lentur tubuhnya dan lentik jemarinya menari dalam cermin itu. Seharusnya ia ada di sana. Yang tadi itu hanyalah gadis lugu dan bodoh yang baru berusaha melihat potensi gerak tubuhnya. Culun sekali. Cermin, Kenapa kau tunjukkan wajah perempuan yang tak bisa mengikuti wajah zaman? Wajah milik sosok manusia yang benci menghadap kamera. Kaki, hei, kenapa kau gemetar? Saya tidak pernah menari tanpa dikelilingi suatu kerumunan. Karena kerumunanlah nyawa gerak tari saya.
Katanya, saya akan menari ditonton banyak orang. Tapi tetap saja, saya tidak bisa menari begitu saja. Sekali lagi, tanpa kerumunan. Kamu setidaknya harus menghadirkan 100 orang kalau mau meminta aku menari. Tapi maaf, saya tidak bisa menari untuk siapapun. Karena saya menari untuk kehidupan saya sendiri. Tapi ketika kehendak tidak sesuai dengan takdir, bukankah akan lebih enak kalau kita menerimanya saja? Dengan selendang yang terpasang seperti ini, bukankah akan syahdu sekali kalau saya tiduran saja sembari memejamkan mata? Mimpi indah mungkin akan menghibur manusia yang malang nasibnya menjadi anak tiri kebudayaan. Van Gogh akan melukis air mata saya, dan Mimi Rasina akan menghibur saya dengan tari topengnya. Betapa indah hidup di dalam mimpi. Tut, kalau aku denger kamu ngoceh kayak gitu, aku jadi ingat istriku kemarin. Merengek, minta diajak ke festival. Persis kayak kamu gitu, persis. Sebagai suami yang takut istri, suami yang sayang istri, akhirnya ku turuti permintaannya itu. Langsung saja aku dandan netis, siap jalan-jalan kencan sama istri. Pakai celana jeans hitam, jam tangan, dan jangan lupa baju batik yang katanya warisan budaya dunia. Tapi istriku malah asyik di depan laptopnya. Mandi aja enggak, apalagi dandan. Ternyata yang ngajak ke festival virtual. Benar saja, semenjak pandemi semua hal jadi serba virtual. Ya udah, akhirnya kami pun berkunjung ke festival virtual. Kala itu
ada pertunjukan tarian daerah, nyanyian, bahkan karya seni dari seluruh daerah ditampilkan. Menarik sebagai sebuah hiburan. Ya, sebagai sebuah hiburan. Lalu muncul pertanyaan, apakah hal-hal tersebut tidak bisa dikatakan budaya? Istriku juga bertanya, apakah ketika menjadi hiburan tidak bisa disebut budaya? Tanyanya. Bukan budaya itu. Setidaknya dia tak utuh lagi sebagai budaya. Ia tereduksi. Budaya itu milik manusia yang hidup bermasyarakat. Seperti tarian perang. Ia hidup dalam masyarakat dan digunakan saat perang oleh masyarakat penciptanya. Tetapi ketika ia dipentaskan sebagai rangkaian seremonial penyambutan pejabat daerah, itu namanya reduksi, karena ia tak lagi memiliki makna, tak lagi menjadi milik manusia, juga tak bisa hidup dalam masyarakat. Ketika budaya tak lagi memiliki makna dan tak hidup dalam masyarakat, bagaimana bisa ia disebut budaya? Kini yang konon katanya budaya itu hanya sebatas tontonan, pementasan, dan tetek bengeknya saja. Nilai yang ada dalam budaya entah kemana. Bahkan sekarang budaya hanya sebagai simbolis saja, bahkan sekadar cap belaka. Ada itu yang katanya kota budaya, tapi namanya aja. Alih-alih melestarikan budaya, tapi justru malah meminggirkan budaya secara hakikat. Pada dasarnya digital itu apapun yang direduksi menjadi kode biner 1 dan 0, sehingga sekecil apapun budaya kalau dipindahkan ke medium digital pasti akan terjadi reduksi. Lawang tidak dipindahkan ke medium digital aja banyak jadi reduksi. Coba lihat, itu ada perayaan tahun budaya, bulan budaya. Memangnya budaya itu terbatas waktu? Ini malah ada pekan budaya. Mendengar itu, istriku langsung menutup laptopnya dan pergi. Pertanyaannya, apakah semua pekerja dinas kebudayaan kayak itu begitu?